والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Nubzah fil Aqidah al-Islamiyah, dan masih pembahasan tentang dua kelompok yang menyimpang tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, at-taifatu tsaniyatu, kelompok yang kedua, yaitu al-musyabbihatu, kelompok yang disebut dengan musyabbihah, yaitu alladzina atsbatu al-asma'a was-sifati. Musyabbihah ini adalah kelompok atau orang-orang yang menetapkan nama dan sifat. Berbeda dengan Mu'attilah. Mu'attilah mengingkari nama dan sifat. Akan tetapi musyabbihah dia menetapkan. Akan tetapi ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqihi, disertai dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Zaimina anna hadha muqtada dalalatin nususi, dalam keadaan mereka menyangka bahwasannya ini adalah tuntutan dari penunjukan nas. Ya, mereka menetapkan nama dan sifat karena memang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kelompok musyabbihah ini tidak cukup hanya menetapkan, tetapi mereka sertai dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, dengan alasan bahwasanya ya itulah tuntutan dari dalalahnya nas. Ya, penunjukan dari nas tersebut demikian. Li'anna Allah Ta'ala yukhatibul ibadah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala berbicara kepada para hamba bima yafhamunah, dengan apa yang mereka pahami. Nah, jadi ini alasan yang berikutnya, karena Allah itu berbicara kepada para hamba dengan apa yang mereka pahami. Misalnya ketika disebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat tangan, ya, maka mereka serupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Dengan alasan tadi, itulah tuntutan dari penunjukan nas tersebut. Dan juga Allah itu kan berbicara kepada hamba dengan apa yang dipahami oleh hamba. Sedangkan hamba itu tidaklah memahami tangan kecuali tangan yang ada pada makhluk. Ya, sehingga mereka menetapkan sifat bagi Allah dan diserupakan dengan makhluk. Kata beliau rahimahullah, wa hadza za'mu batilun, dan persangkaan ini adalah batil. Liwujuhin minha, karena beberapa sisi. Minha diantaranya. Al-awwalu, yang pertama, anna musyabahatullahi ta'ala li khalqihi amrun yubtiluhu al-aqlu wasyar'u, bahwasannya penyerupaan Allah dengan makhluknya itu adalah amrun, perkara yang yubtiluhu al-aqlu wasyar'u, yang dibatilkan oleh akal dan juga syara'. Ya. Jadi secara akal dan juga secara syariat itu menyatakan batilnya penyerupaan Allah kepada makhluk. Maka wala yumkinu ayyakuna muqtada nususil kitabi wasunnati, dan tidak mungkin ya tuntutan dari nas kitab dan sunnah itu adalah amron batilah, perkara yang batil. Amron di situ khabar yakun, ya, khabar yakun, kemudian batilan itu naat dari amron. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Kemudian atsani, sisi yang kedua yang menunjukkan batilnya keyakinan ataupun
prasangka kaum musyabbihah ini. Kata beliau rahimahullah, annallaha ta'ala khatabal ibadah bima yafhamuna min haitsu aslul ma'na, bahwasanya Allah Ta'ala berbicara kepada para hamba dengan apa yang mereka pahami dari asal makna, dari sisi asal makna. Maka betul kita katakan bahwasanya Allah berbicara kepada para hamba melalui ayat-ayatnya dengan apa yang dipahami oleh hamba tersebut. Akan tetapi ya, yang dipahami oleh para hamba itu dari sisi asal makna. Ketika Allah menyebutkan Allah punya tangan, ya, maka hamba pun paham makna tangan dari sisi asal makna. Ya. Kemudian kata beliau, ammal haqiqatu wal kunhu, adapun hakikat dan juga kunhu, esensi, ya sama ya, kunhu juga hakikat. Adapun hakikat alladhi alaihi dzalikal ma'na, adapun hakikat yang mana ya makna tersebut berada di atas hakikat tersebut, ya, fahuwa mimma ista'tharallahu ta'ala bi ilmihi, maka hal tersebut termasuk apa yang Allah simpan dengan ilmunya, fima yata'allaqu bidzatihi wa sifatihi, pada apa yang berkaitan dengan zat Allah dan sifatnya. Jadi terkait dengan zat Allah, terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu termasuk perkara yang Allah simpan dengan ilmunya. Ya. Adapun dari sisi asal makna kita ketahui, akan tetapi pada hakikatnya yang sebenarnya bagaimananya hanya Allah yang tahu. Karena memang Allah tidak menyampaikan kepada kita, tidak memberitahukan dan tidak mengabarkan kepada kita. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa idza athbatallahu li nafsihi annahu sami'un, apabila Allah menetapkan bagi dirinya bahwasanya Allah itu sami, maha mendengar. Ya, Allah itu sami, nama Allah as-sami, ya, yang mana terkandung dalam nama tersebut sifat as-sama, sifat mendengar. Sebagaimana kaidah yang harus kita pahami bahwasanya dalam setiap nama itu mengandung sifat, akan tetapi tidak semua sifat Allah menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan bahwasanya Allah itu sami, maha mendengar, memiliki sifat sama, yaitu mendengar. Fa inna sam'a ma'lumun min haitsu aslul ma'na, maka sesungguhnya as-sama, mendengar, itu maklum, sudah kita ketahui dari sisi asal makna. Wa huwa idrakul aswati, dan yang namanya as-sama, mendengar, itu adalah idrakul aswati, menjangkau atau mengetahui suara. Ya, mendengar itu artinya bisa menjangkau suara-suara. Dari sisi asal makna ini kita ketahui, para hamba ketahui bahwasanya Allah itu sami, memiliki sifat sama, mendengar, yaitu bisa menjangkau suara. Lakinna haqiqata dzalika, akan tetapi hakikat hal tersebut, ya, bin nisbati ila sam'illahi ta'ala, ditinjau kepada pendengaran Allah Ta'ala, itu ghairu ma'lumatin, tidak diketahui. Adapun dari sisi asal makna maklum, akan tetapi kalau masalah hakikatnya bagaimana pendengaran Allah yang sebenarnya, maka itu tidak diketahui. Li'anna haqiqatas sam'i tatabayanu, karena sesungguhnya hakikat mendengar itu berbeda-beda. Hatta fil makhluqati, sampai pun pada makhluk. Fattabayunu fiha bainal khaliqi wal makhluqi abyanu wa a'zamu, maka perbedaan, ya, padanya antara khalik dan makhluk, ya, perbedaan pada hakikat mendengar ini, ya, antara khalik dan makhluk itu abyanu, lebih jelas, wa a'zamu, dan lebih besar. Maka sebagaimana contoh di sini, sifat mendengar antara makhluk saja berbeda hakikatnya, walaupun sama-sama mendengar.
ya, hewan mendengar, manusia mendengar, ya. Akan tetapi berbeda antara manusia dengan hewan pendengarannya, ya. Begitu juga antara sesama manusia, bahkan antara pendengaran yang satu dengan pendengaran yang lain berbeda. Maka ketika hal ini saja hakikatnya berbeda pada makhluk walaupun sama-sama memiliki sifat mendengar, maka perbedaan antara Khalik dan makhluk itu lebih jelas dan lebih besar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza akhbarallahu ta'ala an nafsihi, dan apabila Allah Ta'ala mengabarkan an nafsihi tentang dirinya, annahu istawa ala arsyihi, bahwasannya dia Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa maknanya adalah ala irtafa'ah, tinggi, ya. Fa innal istiwa'a min haitsu aslul makna ma'lumun, maka sesungguhnya istiwa itu dari sisi asal makna maklum, lakinna haqiqatal istiwa'i, akan tetapi hakikat istiwa allati huwa 'alaiha, yang mana istiwa itu berada di atas hakikat tersebut, ya. Akan tetapi hakikat istiwa yang mana, ya, istiwa itu berada di atas hakikat tersebut, ghairu ma'lumatin lana, itu tidak diketahui bagi kita, ya, bin nisbati ila istiwa illahi ala arsyihi, itu ketika dilihat kepada apa? Istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Adapun mana istiwa maklum, ya, maknanya adalah tinggi, irtafa. Akan tetapi, ya, kalau dilihat dari istiwanya Allah di atas arsy-Nya, ya, maka hakikatnya itu tidak diketahui. Lianna haqiqatal istiwa tatabayanu fi haqqil makhluk, karena sesungguhnya hakikat istiwa itu berbeda pada makhluk. Falaisal istiwa'u ala kursiyyin mustaqirin, maka istiwa di atas kursi yang mustaqir, yang tetap, ya, yang dia tidak bergerak, itu tidaklah kal istiwa'i, seperti istiwa ala rahli ba'irin sa'bin nafurin, di atas pelana unta yang sa'bin, yang susah untuk dikendalikan, yang nafurin, yang banyak apa? Berlari. Ya, tentu berbeda. Walaupun sama-sama disebut istiwa, akan tetapi istiwa di atas kursi, kemudian istiwa di atas pelana unta yang kemudian sulit dikendalikan, yang banyak berlari, banyak bergerak, ya, maka itu berbeda. Maka faida tabayanat fi haqqil makhluqi, maka apabila berbeda, ya, hakikatnya pada makhluk, fattabayunu fiha bainal khaliqi wal makhluqi abayan wa a'lamu, maka perbedaan pada hakikat itu antara khaliq dan makhluk itu lebih jelas dan lebih besar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafna, dan beriman kepada Allah, ya, sesuai dengan apa yang telah kami sifatkan, itu kami sebutkan, yaitu beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada wujud Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, beriman kepada asma wa sifat. Itu kata beliau, yuthmiru lil mu'mini thamaratin jalilatin, ya, atau kemudian yuthmiru lil mu'minina, membuahkan bagi orang-orang yang beriman, thamaratin, ya, nasab di sini sebagai maf'ulun bih, ya, tanda nasabnya kasrah karena dia jamak muannas salim. Kemudian jalilatan, naat dari samarat, jalilatan juga nasab, ya, dengan fathah, ya, tamaratin jalilatan, ya. Baik, jadi membuahkan, kata beliau, bagi orang-orang yang beriman buah-buah yang mulia, tamaratin jalilatan. Minha, diantaranya, al-ula, yang pertama, tahqiqu tauhidillahi ta'ala, yaitu mentahqiq, mewujudkan tauhid kepada Allah Ta'ala, bihaitsu, yaitu
la yata'allaku bi ghairihi raja'un wala khaufun wala yu'badu ghairuhu, di mana tidaklah bergantung harapan dan juga rasa takut kepada selain Allah, wala yu'badu ghairuhu, dan tidaklah diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyatu, yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala, yaitu kesempurnaan kecintaan kepada Allah, wa ta'zimihi, dan juga kesempurnaan pengagungan kepada Allah, bi muqtada asma'ihi al-husna, dengan apa? Konsekuensi dari nama-nama Allah al-husna, wa sifatihi al-ulya, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Baik. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu tahqiqu ibadatihi, yaitu mewujudkan ibadah kepada Allah bi fi'li ma amara bihi, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, wajtinabi ma naha anhu, dan menjauhi apa-apa yang Allah larang darinya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.